Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke pembahasan soal latihan intensif UM yang ketiga, yaitu tentang interaksi makhluk hidup dan lingkungan. Yang pertama, di sana perhatikan gambar jaring-jaring makanan. Ditanyakan organisme yang berperan mengalirkan energi dari produsen ke konsumen 2 adalah di dalam suatu rantai makanan atau jaring-jaring makanan, konsumen 2 mendapatkan energi dari produsen melalui konsumen 1. Di dalam jaring-jaring makanan yang ditunjukkan oleh gambar, konsumen 1 itu ditunjukkan oleh burung pipit, tikus, dan ulat, sehingga dapat kita simpulkan bahwa konsumen 2 mendapatkan asupan nutrisi dari produsen melalui konsumen 1, yaitu burung pipit dan tikus. Nah, selanjutnya pertanyaan nomor 2. Di kebun Pak Anton terdapat benalu yang menempel pada pohon mangga. Hubungan antara benalu dan pohon mangga terjadi karena benalu dan pohon mangga ini terjadi pola interaksi yang dapat dikatakan sebagai pola interaksi simbiosis parasitisme, ya, yang dimana makhluk hidup itu diuntungkan tapi yang lainnya dirugikan. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana gambarannya bahwa benalu dan pohon mangga membentuk suatu simbiosis parasitisme. Nah, di sana benalu mengambil nutrisi dari pohon mangga, sehingga pohon mangga terganggu dalam asupan nutrisinya dan sehingga bisa mempengaruhi proses pertumbuhannya. Ya, jadi di sini dapat dikatakan jawabannya adalah yang A, ya. Selanjutnya pertanyaan nomor 3. Perhatikan jaring-jaring makanan pada dua jenis ekosistem tersebut. Ya, lalu kemudian apabila populasi burung pipit mengalami penurunan secara drastis akibat banyak ditangkap oleh manusia, kemungkinan peristiwa yang terjadi pada ekosistem adalah A. Ekosistem sawah dan ekosistem kebun menjadi tidak stabil sehingga lama-kelamaan organisme lain di dalam akan punah. B. Ekosistem kebun menjadi tidak stabil karena akan terjadi ledakan populasi, tetapi burung elang akan kekurangan mangsa. C. Ekosistem sawah akan lebih stabil karena burung pipit sebagai makanan burung elang dapat digantikan oleh ular. Dan yang D adalah ekosistem sawah dan ekosistem kebun tetap stabil karena burung elang akan mencari mangsanya. Jawabannya adalah opsi yang C. Ekosistem sawah akan lebih stabil karena burung pipit sebagai makanan burung elang dapat digantikan oleh ular. Ya, jadi berdasarkan jaring-jaring makanan pada ekosistem sawah tersebut, diketahui bahwa burung pipit memakan belalang dan merupakan mangsa daripada burung elang. Sementara itu pada ekosistem kebun diketahui bahwa burung pipit itu memakan ulat dan mangsa dari burung elang. Ketika populasi burung pipit habis, maka dapat mengakibatkan ketidakstabilan pada jaring-jaring makanan. Ekosistem kebun menjadi tidak stabil karena akan terjadi ledakan populasi ulat yang memakan rumput. Namun, populasi burung elang masih dapat dikendalikan karena burung elangnya akan memangsa ular sebagai pengganti burung pipit. Ekosistem sawah akan lebih stabil dibandingkan ekosistem kebun. Ya, akan lebih stabil dibandingkan ekosistem kebun. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena burung elang dapat memangsa ular sebagai pengganti daripada burung pipit sehingga burung pipit dan belalang, ya, sehingga dapat dimangsa oleh katak, sehingga tetap stabil, ya. Jadi tetap dalam keadaan yang stabil. Yang keempat, perhatikan gambar berikut. Ini adalah ikan badut dengan anemon.
Nah, pola interaksi yang terjadi antara ikan badut dan anemon itu adalah simbiosis mutualisme. Dari mana dikatakan simbiosis mutualisme? Di sana ikan badut bisa mendapat perlindungan daripada si anemon lautnya. Nah, lalu kemudian anemon lautnya dapat dapat terlindungi gimana? Nah, jadi ini saling melindungi satu dengan yang lain ya. Jadi ikan badutnya melindungi si anemon laut ya daripada predator, contoh seperti ikan kupu-kupu. Nah, kemudian anemon laut pun juga dapat keuntungan adalah dia dapat pertahanan ya, tempat bersembunyi gitu ya, habitat barunya. Nomor 5, sekelompok peserta didik melakukan pengamatan pada ekosistem sungai. Mereka menemukan beberapa jenis tumbuhan seperti lumut yang menempel di batu, kemudian tumbuhan paku dan lili air. Selain itu, ditemukan juga beberapa jenis hewan seperti siput, ikan wadar, kupu-kupu, capung, ular air dan katak. Berdasarkan organisme yang ditemukan tersebut, kemungkinan interaksi yang terjadi adalah predasi antara ular air dengan ikan wadar. Ya. Nah, kalau kupu-kupu dan capung jelas beda ya. Terus kemudian simbiosis komensalisme antara capung sama katak itu juga tidak menunjukkan hal ke sana. Kemudian simbiosis mutualisme antara tumbuhan paku dengan lili ini pola interaksinya adalah simbiosis komensalisme ya. Selanjutnya soal nomor 6, perhatikan gambar. Berdasarkan gambar jaring-jaring makanan tersebut, pola interaksi yang terjadi antara jangkrik dan jangkrik dan ulat. Lihat, jangkrik dan ulat merupakan organisme atau individu yang menduduki peranan sebagai konsumen satu. Nah, jadi jangkrik sama ular sama-sama menduduki peranan sebagai konsumen satu dan memiliki sumber makanan yang sama, sehingga jangkrik dan ulat memperebutkan makanan yang sama untuk bertahan hidup. Jadi kalau jangkrik sama ulat ya, nah itu adalah saling mempertahankan kebutuhan gitu ya. Selanjutnya soal nomor 7. Di kebun sekolah terdapat tanaman berbunga seperti tanaman kembang sepatu dan bougainville, tanaman sirih yang melilit di batang daun mangga, serta beberapa hewan seperti ulat, kupu-kupu, jangkrik, semut, burung pelatuk, dan katak. Jenis interaksi yang mungkin terjadi di dalam suatu ekosistem adalah di sini A. Simbiosis mutualisme antara tanaman berbunga dan kupu-kupu. B. Simbiosis parasitisme antara tanaman sirih dan pohon mangga. C. Kompetisi antara burung pelatuk yang memakan semut atau D. Predasi antara ulat dan jangkrik. Nah, jawaban di sini adalah jelas sekali bahwa di sana akan terjadi simbiosis mutualisme antara si tanaman berbunga dengan serangganya, yaitu jenisnya adalah kupu-kupu. Nomor 8, dalam suatu ekosistem hutan hujan tropis dapat ditemukan beberapa jenis tumbuhan seperti semak-semak, anggrek, pohon randu, rotan, dan paku tanduk rusa. Selain itu juga ditemukan beberapa jenis hewan seperti lebah, ular, kelinci hutan, rusa, tupai, dan harimau, serta beberapa jenis jamur. Jenis interaksi yang mungkin terjadi pada ekosistem hutan hujan tropis adalah jawabannya adalah yang A, yang memungkinkan ya, yaitu adanya pola interaksi predasi. Nomor 9, ada
pertanyaan, suruh perhatikan, lalu kemudian apa yang terjadi jika padinya disemprot pestisida terus-menerus. Nah, jadi logikanya kalau padinya disemprot pestisida pestisida, maka akan terhindar dari serangan hama dan juga terhindar dari gangguan serangga ya, contoh seperti belalang. Nah, jadi kalau misalkan padi disemprot terus-menerus, maka belalang ataupun ulat itu ya akan merasa terganggu karena tidak bisa mengambil nutrisi dari si padi ya, sehingga dapat meningkatkan populasi ya. Nah, di sini dapat meningkatkan populasi si katak. Jadi jawabannya adalah B. Dan the last question yaitu nomor 10. Di sana ada dua ekosistem ya. Ekosistem hutan dan juga ekosistem kebun. Di sini dikatakan bagaimana kestabilannya jika ular itu diburu terus-menerus gitu ya untuk digunakan misalkan sebagai bahan baku obat. Nah, di sana yang menunjukkan kestabilan dari suatu ekosistem itu adalah ekosistem hutan. Hutan memiliki kestabilan lebih tinggi daripada ekosistem si kebun. Kenapa? Karena peranan ular di dalam ekosistem hutan itu dapat digantikan oleh harimau dan elang. Kalau misalkan ekosistem kebun, ular itu adalah konsumen puncak. Jadi ketika ular itu tidak ada, maka pasti akan mempengaruhi kestabilan dan juga akan mempengaruhi jumlah daripada konsumen dua atau yang dikenal sebagai mangsa dari ular. Jadi di sini jawabannya adalah yang benar adalah yang B. Gitu ya. Nah, oke, cukup sekian. Terima kasih, itu pembahasan soal kita dan mudah-mudahan bisa membantu kalian dalam memahami dan mempelajari modulnya. Oke, insya Allah kita ketemu lagi pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.